Aku melihat semua orang happy banget dengan berita idol ini gitu, dan aku merasa kayak aduh kalau mau ikut tapi usia aku belum sampai gitu, dan kalau aku ikut aku yakin papaku nggak akan setuju. Tapi yang anehnya pada waktu itu aku juga nggak ngerasa gimana ya, aku nggak pernah nangis waktu aku dibully, walaupun dibulinya itu ngalah-ngalahin cerita di sinetron deh. Seperti apa misalnya? Aku cukup sering pindah-pindah kota, tapi aku merasa pindah dari Papua itu hal yang paling menyedihkan pada waktu itu. Di hari aku audisi malah ketemu sama gerombolan kakak-kakak itu, aku merasa kayak aduh udah deh. Dan akhirnya yang tadinya aku udah sampai di batas mana, aku harus ulang lagi dari awal. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya kedatangan bintang tamu spesial, Citra Scholastika. Hai. Kak Wendy. Berkat Tuhan banget hari ini. Aduh, bisa ada di sini. Sama-sama. Aku juga finally bisa bertemu langsung dengan Citra. Sudah selalu mendengarkan lagu-lagunya dari zaman dulu. Sekarang ketemu dengan orang aslinya. Iya. Iya. Dan kita hari ini satu vibrasi ya ternyata ya. Surprisingly ya. Iya. Ini nggak janjian loh. Kita kayak lagi dipilihin bajunya. Iya. Ini benar-benar. Tadi kaget kayak kita berarti bisa di bareng-bareng ini. Iya, matching berarti ya? Sehati. Iya, oke. Tapi hari ini aku seneng banget karena ada banyak banget yang pengen aku obrolin juga sama Citra. Well, everybody knew Citra. Bener gak? Semua orang pasti kenal dengan Citra Scholastika. Aku seneng banget sih seorang Kak Mary Riana kenal Citra. Ini beneran. Oh iya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, dan aku nggak bisa menggambarkan betapa senengnya aku hari ini. Aku menantikan hari ini. Thank you. It means so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi yang paling penting adalah mungkin banyak orang taunya Citra Scholastika jebolan idol, ya kan. Walaupun itu mungkin udah lebih dari 12 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang sebenarnya julukan itu masih sangat melekat karena kan itu yang membesarkan kamu di awal kan. Tapi hari ini mungkin kita akan berbicara tentang banyak hal yang not everybody knew, yang banyak orang mungkin nggak tahu. Oke, termasuk banyak yang nggak tahu bahwa seorang Citra pernah tinggal di Papua. Iya, benar. Wow. Lama banget. Jadi waktu tahun 98 sempat ada kerusuhan dan akhirnya papaku menentukan untuk kayaknya aku sama mama harus di Papua. Jadi aku harus terpisah sama kakak-kakak aku. Gitu. Jadi tadinya aku tinggal di Jogja, aku lahir di Jogja, tapi pas dirasa Jogja pada waktu itu kayaknya kurang kondusif situasinya. Jadi kayaknya dibawa semua gitu sama papa. Cuman kakak aku memang tinggalnya di Sumatera Selatan karena memang mereka udah duluan sekolah di sana, jadi mereka nggak mau pindah gitu. Tapi berarti di Papua ada saudara atau ada kenalan? Mungkin kerabat papa ya, karena papa kerja di Freeport, jadi kayaknya memang kalau keluarga nggak ada sih. Oke. 8 tahun tinggal di sana. Iya, benar. Makan ulat, makan kecoa, makan ulat sagu. Iya, aku punya masa kecil yang indah banget di Papua dan aku merasa kayaknya pengalaman yang paling, aku cukup sering pindah-pindah kota, tapi aku merasa pindah dari Papua itu hal yang paling menyedihkan pada waktu itu. Aku merasa kayak aku suka banget dengan budaya di sana. Terus walaupun pada waktu itu aku masih ingat juga beberapa kali ada perang suku, tapi pengalaman itu jadi kayak berkesan aja buat aku sekarang kalau diingat-ingat kayak wah dulu pernah kayak ngumpet di bawah kasur gitu. Karena kayak banyak yang teriak-teriak gitu, kayak ada yang banyak yang panah-panah gitu dan banyak yang ngungsi akhirnya ke gereja gitu. Tapi
aku merasa bahwa kulinernya luar biasa, alamnya luar biasa, dan aku suka banget sama orang-orangnya, gitu, orang-orang yang sangat genuine, gitu, terus yang sederhana, gitu, dan mereka punya semangat juang yang luar biasa. Betul, banget. Dan rasa kekeluargaan, rasa memiliki yang sangat besar dan sangat tinggi. Dan mereka sangat welcome banget sama budaya-budaya apapun yang datang ke Papua, gitu. Umur berapa berarti waktu itu kamu di situ? Umur 4 tahun, karena aku lahir 94. Oh. Iya, jadi aku dari umur 4 tahun aku tinggal di Papua sampai mungkin SD ya. Oke, berarti pas tahun 98 waktu itu usianya baru 4 tahun. Masih baru 4 tahun. Oke. 98 aku baru lulus SMA. udah lebih remaja 18 tahun. Berarti kita udah enggak usah dihitung. Oke. Waktu itu di mana? Di Timika. Oke. Iya, nice place. Beberapa tahun lalu ya, saya punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke Timika dan berbagi dengan warga-warga di sana. Waktu itu bagikan sharing motivasi. Ya, di tengah-tengah pandemi kemarin ini. Iya, luar biasa banget puji pandemi Tuhan. Bisa ke sana. Puji Tuhan. Tapi ya itu alamnya luar biasa. Makanan-makanannya juga sangat unik, ya, dan orang-orangnya juga sangat very humble, hangat gitu. Dan hangat, betul. Dan berarti kamu SD dan SMP di sana? Aku SMP di akhir SD aku harus pindah ke Sumatera karena ibu dari mama aku sempat sakit, jadi mamaku merasa bertanggung jawab untuk ngurusin masa tuanya Simbah Putri. Sampai akhirnya aku beradaptasi lagi untuk pindah ke Sumatera Selatan. Waktu itu agak beda banget ya dari yang tadinya logatnya orang Papua, terus tiba-tiba aku harus beradaptasi dengan logat Sumatera Selatan. Banyak kaget gitu karena aduh kok gini ya. Terus ternyata di Sumatera Selatan juga didominasi juga orang-orang Jawa juga. Jadi ya akhirnya banyak pengalaman-pengalaman seru yang akhirnya aku juga bisa merasakan hidup di desa. Aku bisa mandi di kali, aku bisa ngerasain main layang-layang, bisa ngerasain punya sawah, punya peternakan dan lain-lain. Tapi akhirnya dari situ aku ngerasa kayak, aduh, aku pengen deh punya pendidikan yang kayaknya membuat aku juga pengen tahu kota, rasa kota tuh tinggal di kota gimana. Akhirnya aku bilang sama papaku, aku pengen banget sekolah di kota, entah di Jakarta atau di mana. Terus papaku bilang, kalau kamu bisa ranking minimal 3 besar itu kamu boleh tinggal di kota. Terus aku bilang, aduh mustahil banget, pada waktu itu aku rankingnya 6 kalau gak salah. Iya, jadi lumayan lah. Iya, aku kayak harus berjuang bener-bener lagi. Berjuang, akhirnya aku bisa ranking 2, walaupun gak 1. Tapi papaku akhirnya bilang kayak, yaudah deh kamu boleh di Jogja. Akhirnya aku SMP-nya baru di Jogja. Sampai kelas 1 SMA aku ikut ajang pencarian bakat dan terbawalah aku di Jakarta. Oke, berarti waktu itu untuk pindah ke Jogja itu benar-benar atas kemauan kamu sendiri, kamu ingin, dan di Jogja berarti sendiri, keluarga masih di Sumatera Selatan? Akhirnya mamaku pindah juga ke Jogja, kakakku pas mau kuliah juga, gitu. Jadi akhirnya semua move ke Jogja. Pada dasarnya memang punya rumahnya di Jogja, gitu. Ya karena memang lahirnya juga di Jogja. Iya, gitu. Jadi akhirnya diboyong semuanya ke Jogja, terus beda lagi culture-nya, terus. Tapi ya kalau misalnya udah pindah di Jogja pasti jadi medok gitu. Siapapun yang punya tinggal di Jogja walaupun satu tahun gitu pasti langsung medok. Tapi aku merasa jadi kayak wah aku benar-benar orang Jogja gitu. Iya kembali ke tanah kelahiran. Iya bukan hanya lahir di Jogja gitu. Tapi akhirnya jadi punya banyak pengalaman budaya yang lebih kaya gitu. Tapi untuk seseorang apalagi masih sekolah ya, untuk harus berpindah lokasi, berarti kan itu penyesuaian yang nggak mudah karena teman-teman baru, lingkungan sekolah baru, dan kita sendiri tahu ya, sometimes kadang-kadang kalau di sekolah itu kalau ada murid baru pasti agak ada distance, ya kan, ada banyak yang mungkin orang baru kurang nggak memahami, akhirnya ya mulai berasumsi. Iya, yang saya ketahui waktu itu Citra juga pernah sharing bahwa masa-masa SMP itu juga cukup berat. Benar. Karena sering dibully. Benar banget. Jadi aku dari yang punya pengalaman yang indah di Papua, pengalaman yang seru di namanya Belitang di kabupaten ya dari Sumatera Selatan.
aku ngerasa punya masa kecil yang sangat seru, senang gitu. Tiba-tiba aku pindah ke Jogja yang aku sangat berjuang banget. Aku waktu itu masuk ke sekolah swasta. Ternyata aku malah mendapatkan kayak pengalaman senioritas yang sangat-sangat buruk sih menurut aku. Sampai akhirnya aku merasa itu adalah masa paling pahit dalam hidup aku. Aku merasa bahwa ke sekolah itu takut. Dan aku menyembunyikan rasa dan pengalaman pahit itu sampai aku selesai idol, aku baru cerita ke mamaku. Kalau aku pernah melalui hal-hal itu. Jadi nggak pernah cerita pas lagi itu terjadi. Iya, dan waktu itu kakak-kakak aku juga, mereka kan kayak dapat jadwal untuk jemput aku di sekolah. Mereka pun nggak tahu tentang kenapa aku bisa selalu pulang sendirian gitu. Kadang-kadang aku suka kayak dianterin sama penjaga sekolah gitu, karena mereka takut aku diapa-apain sama kakak kelas. Tapi yang anehnya pada waktu itu aku juga nggak ngerasa gimana ya, aku nggak pernah nangis waktu aku dibully, walaupun dibulinya itu ngalang-ngalain cerita di sinetron deh. Seperti apa misalnya? Kayak aku pernah dijambak terus aku dimasukin ke bak kamar mandi. Terus aku di meja aku ditulis kayak beneran dijambak, dimasukin. Iya. Terus aku disuruh ngerjain piketnya ke kelas. Terus aku harus kayak di meja aku tuh ditulisin banyak kata-kata yang wow banget. Sampai akhirnya apesnya nih Kak, waktu aku masuk ke SMA, di mana aku akhirnya memilih untuk nggak mau swasta lagi, aku maunya masuk negeri, dan puji Tuhan dapat negeri. Pas aku ikut ajang pencarian bakat, aku ketemu dengan gerombolan kakak-kakak ini yang ikut juga, dan mereka juga masih membuli aku di situ. Mereka menganggap bahwa kayak mau jadi artis gitu. Dan menurut aku itu kayak aduh kok nggak selesai gitu, rasa takut, rasa kayak merasa aduh kayaknya aku memang karena kurang menarik di sekolah gitu. Karena aku dulu pas masih SMP itu karena aku merasa nggak tahu apa-apa tentang kota, aku merasa aku pengen tahu tentang, aku pengen menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di kota gitu, kayak ada komputer, aku suka banget baca di perpustakaan. Jadi setiap kalau ada waktu misalnya istirahat kedua biasanya, aku pasti menghabiskan waktu lebih banyak di perpustakaan gitu. Aku suka baca-baca komik dan lain-lain. Dan orang merasa itu aneh gitu, karena yang lain-lain mungkin itu masa-masa orang mulai dandan, orang-orang mulai ngerasa kayak punya geng gitu. Kenapa aku berbeda sendiri? Aku juga sebenarnya agak merasa apa aku memang sebeda itu ya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku suka banget. Entah kenapa membaca pada waktu itu, di usia itu aku merasa kayak aku lebih tahu tentang dunia luar dan lebih penasaran tentang dunia luar gitu. Dan tapi perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang itu memang benar-benar bikin aku kayak aduh, aku kayak nggak bisa deh sekolah gitu. Tapi kalau aku bilang sama orang tua aku pasti akan mungkin komplain ke sekolah. Tapi orang sekolah akan marahin kakak kelas, dan malah pada akhirnya kakak kelas akan balik lagi gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang cukup pahit, tapi aku merasa dari situ aku jadi terbiasa belajar kuat sih. Dan nggak yang apa-apa merengek atau merajuk gitu. Kayak aku lebih ngerasa ternyata begitu aku di masa dewasa ada banyak hal-hal yang juga berat, tapi aku merasa kayak oh ya udah biasa gitu. Itu bukan sesuatu hal yang kayak aduh aku nggak bisa jalanin ini gitu. Karena ternyata makin dewasa makin kompleks juga. Betul. Jadi tanpa kamu sadari ya sebenarnya mungkin itu rencana Tuhan untuk membuat kamu menjadi lebih tangguh dari usia anak-anak sebaya kamu pada saat itu ya. It's amazing untuk bisa mendengarkan cerita kamu dibully bukan hanya verbal ya, tapi kan itu juga secara fisik. Dan saya yakin ketika kamu pada saat itu nggak bisa menceritakan ke siapa-siapa, itu kan benar. Kamu harus menjadi orang yang kuat untuk bisa memake sure bahwa kamu baik-baik saja secara mental dan juga secara fisik gitu. Banyak orang di dalam kondisi seperti itu biasanya mereka jadi rendah diri, biasanya mereka malah jadi ya udah mungkin aku ya intinya lebih tidak mengapresiasi diri sendiri dan biasanya cenderung untuk tidak shine, tidak berani gitu. Nah tapi apa membuat kamu justru malah berani untuk ikut kompetisi dan ikut idol?
pada saat itu? Nah itu sebenarnya aku nggak bisa bilang kalau ikut ajang pencarian bakat itu iseng ya, tapi sebenarnya pada waktu itu juga cukup random banget gitu. Pada waktu itu Jogja adalah tahun pertama untuk ajang pencarian bakat idol. Jadi aku merasa euforianya tuh luar biasa di sekolahku, dan aku lagi happy-happynya pakai putih abu-abu. Lagi 6 bulan yang happy banget, ngerasain nggak ada senioritas, nggak ada gap antara kakak kelas dan kelas-kelas yang lain gitu. Dan aku melihat semua orang happy banget dengan berita idol ini gitu. Dan aku merasa kayak aduh kalau mau ikut tapi usia aku belum sampai gitu. Dan kalau aku ikut aku yakin papaku nggak akan setuju, karena papaku bukan orang yang suka dengan hal-hal yang kurang pasti gitu. Jadi kayaknya papaku mungkin melihat aku suka nyanyi tapi itu hanya hobi gitu, nggak akan menganggap itu akan jadi masa depan atau pekerjaan atau profesi gitu. Tapi aku tanya mama gitu, kayak Ma kalau aku ikut gimana ya? Tapi umurnya belum cukup gitu. Ya coba-coba aja, kan nggak mungkin sampai juga, kan ini tahun pertama gitu. Siapalah aku gitu. Coba dulu aja. Iya, gitu kan? dengan pengalaman pernah dibully, berarti aku merasa pada waktu itu mungkin aku kurang menarik atau kurang menjadi orang yang cocok untuk the next superstar gitu. Tapi karena itu tadi aku mencoba untuk kayak mengikuti tren, karena aku merasa aku pengen deh mencoba untuk membuka diri, karena kalau dulu aku kayak takut-takut kayak udahlah aku melakukan apa yang aku suka aja, tapi ternyata responnya aku malah jadi kayak dibully. Aku merasa apa mungkin aku kurang membuka diri ya, atau aku kurang bersosialisasi gitu. Dan ya udahlah aku coba aja. Dan di hari aku audisi malah ketemu sama gerombolan kakak-kakak itu, aku merasa kayak aduh udah deh. Dan akhirnya yang tadinya aku udah sampai di batas mana, aku harus ulang lagi dari awal. Audisinya. Jadi aku mulai dari jam 4 pagi, aku baru ketemu sama juri itu jam 3 sore. Gitu. Dan itu udah panas terik dan hujan badai ya waktu itu. Tapi karena namanya itu pertama kali kan di Jogja, jadi mungkin excitementnya luar biasa. Aku lolos. Aku bingung banget. Dan waktu itu yang lolosin aku vokalisnya The Rain, Kak Indra. Sangat berjasa buat aku. Di mana-mana aku selalu cerita, karena kalau bukan karena kalau waktu itu moodnya atau telinganya lagi bermasalah, mungkin nggak akan sampai di sini kayaknya aku. Dan waktu itu entah gimana cara Tuhan bekerja, tapi cepat sekali prosesnya. Tiba-tiba aku pulang. Waktu itu mama aku lagi jualan bakery. Jadi aku bilang, Ma, kayaknya aku harus ke Jakarta deh. Tapi nggak tahu ya. Tapi ini kayak baru di Jogja aja. Emang kenapa? Tadi aku ketemu semua juri yang ada di Idol itu. Ada siapa? Ada artis ini semua ada di situ. Loh, serius kamu? Iya, tapi mungkin aku cuma menang di Jogja kali. Tadi mama jemput kamu itu banyak banget orang yang kalau kamu menang berarti kamu di atas mereka gitu. Dan waktu itu aku masih 15 tahun. Jadi kayak aku bilang, ayo udahlah paling juga gak lolos gitu. Tiba-tiba aku, long story short, aku ditelepon dan berbagai proses. Tiba-tiba aku ada di Jakarta, tiba-tiba aku ketemu juri utama. Itu lebih ajaib lagi. Dan tiba-tiba aku sampailah di Indonesian Idol. Gitu. Iya, dimana orang-orang yang mungkin awalnya nggak tahu Citra ini siapa, nggak kenal, tapi mereka percaya dan mereka mau mengeluarkan pulsanya untuk mengevote kamu, dan akhirnya kamu bisa menjadi selalu bersyukur runner di Indonesian Idol. Hanya kekuatan doa dan kekuatan mama aku yang membuat aku masih bisa waras gitu untuk bisa menelaah semuanya. Ketika aku memilih untuk nyanyi lagu rohani, itu kayak jadi sesuatu hal yang buat aku cukup sakral gitu. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.